Baiklah, mari kita dengarkan ceramah-ceramah atau tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Hidayatullah guru kita Kiai Haji Amin Muryadin Sarjana Ekonomi. Dengan maka itu dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra al-hajju asyhurun ma'lumat ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para hujjaj yang dirahmati Allah, khusus Ketua Majelis Ta'lim Profesor Haji Ahmad, juga Ustaz Rudi, Ustaz Yusuf, Ustaz Habib, Haji Ali, serta jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sahibul bait beserta keluarga yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama bermujalasah, bermusafahah, berzikir, bertilawah Al-Quran, semata-mata adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita keluar rumah, izin dengan keluarga di rumah juga sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang bermujahadah, yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan pemahaman oleh Allah dan bisa mengamalkan ilmu Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau. Kita bisa beribadah, mengenal Allah, beribadah kepada Allah, melakukan amal-amal kebaikan karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Karena beliau adalah uswatun hasanah, qudwatun hasanah, suri toladan yang mana beliau selaras serasi ucapan dan perbuatan. Sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Maka kita kudu bahagia, kudu bangga, kudu senang jadi umat Nabi Muhammad, karena memang kita punya Nabi yang benar-benar dipuji dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang rahimakumullah tidak bisa mampu membalas jasa beliau. Jazallahu ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu bima huwa ahlu. Semoga ya, kebaikan terlimpah kepada Nabi Muhammad yang memang kita tidak bisa membalas jasa beliau. Maka mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, semoga nanti kita ketika menghadap Allah wafatkan kita mampu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah.
Karena kesuksesan seorang hamba umat Nabi Muhammad bukan karena dia banyak harta benda, bukan karena warisannya banyak sehingga ya cukup untuk 7 turunan, bahkan lebih dari itu. Bukan itu orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang senantiasa dia menjaga imannya, menjaga amal solehnya, sehingga Allah mampukan di saat menjelang akhir hayatnya dia mengucapkan kalimatul thayyibah. Itulah orang yang sukses. Dan tidak mudah bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah mampu mengucapkan kalimatul thayyibah kecuali dia mendawamkan kalimat itu. Kalimatul thayyibah itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada amalan kata Rasulullah, kalau kita bangun malam jam 1 kah, jam 2 kah, baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ini orang yang membaca zikir ini, maka dia diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dikabul doanya sama Allah. Ini udah hafal sebenarnya zikir ini nih, tinggal ngamalin doang. Dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di suatu riwayat yang lain, barang siapa yang berzikir membaca kalimat ini, maka Allah ampuni dosanya walaupun dosa itu seluas lautan. Ya, walaupun dosa seluas lautan, dengan membaca zikir ini diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita jamaah rahimakumullah, kalau seandainya diperlihatkan malam ini bapak-bapak yang datang zikir bareng-bareng, ini pulang-pulang jamaah rahimakumullah, kalau memang yang namanya pahala diwujudkan berupa padi, Pak, ini pulang-pulang bawa setruk-setruk nih satu orang. Amin ya rabbal alamin. Cuman nggak kelihatan, nggak kelihatan Pak. Nanti di akhirat Allah wujudkan pahala itu. Yang kita cari di dunia ini berkahnya. Orang yang ikut tahlil, ikut baca Quran bareng-bareng, kumpul sama alim ulama. Wong dalam satu keterangan, barang siapa yang membaca ayat kursi di rumah 1 kali, maka tetangga yang 40 itu dapat berkah dari orang yang membaca ayat kursi itu. Makanya syukur Pak kalau kita rumahnya dekat sama Ustadz. Ustadz ngamalin ini, amalan ini, berarti Bapak lancar itu berkat doanya Ustadz Pak. Makanya kudu paham sama Ustadz. Paham nggak Pak? Paham. Ya udah syukur kalau paham, nggak usah diterangin. Alhamdulillah. Jadi kalau panen apa-apa tuh yang diingat Ustadz dulu. Udah, iya. Itu mah kadang kala giliran panen ke pasar yang bagus-bagus, yang lonyot buat Pak Ustadz. Itu mah orang sana Pak, orang sana dekat laut, di sini mah nggak ada, di sini mah semuanya bagus-bagus orangnya. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ini sudah masuk bulan Zulqa'dah. Syawal Pak udah lewat, Masya Allah, nggak terasa kita. Mudah-mudahan nih jemaah yang hadir malam ini udah dapat pahala puasa 6 hari di bulan Syawal Pak ya, amin. Pada puasa kan semuanya? Ya, amin. Alhamdulillah puasa Syawal lewat. Jangan tinggal Pak, itu pahalanya besar itu. Orang yang melaksanakan saum sunnah Syawal 6 hari pahalanya sama dengan ibadah puasa 1 tahun. Sebulan aja Masya Allah lama banget. Iya, masih berapa hari lagi sih puasa? Lama banget lebaran. Baru mulai Pak, udah nungguin lebaran. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu pahalanya sama dengan ibadah puasa 1 tahun. Masuk bulan Zulqa'dah, saudara-saudara kita yang alhamdulillah nabung Pak, Masya Allah, nungguin 15 tahun. Udah waktunya mah berangkat ke tanah suci Mekah, berangkat ke Madinah. Ya Allah, nikmat banget Pak. Kalau udah bicara masalah Mekah Madinah ini udah nggak ada ya
perjalanan spiritual yang paling indah kecuali di dua kota ini, Mekah dan Madinah. Kan memang beda Pak, orang berangkat ke Mekah Madinah baru niat aja udah diampuni dosanya sama Allah. Yang penting niat aja dulu Pak ya, yang belum haji, yang belum umroh nih mulai niat bismillah ya Allah, saya pengen jadi haji ya Allah, pengen umroh ya Allah, niatin lalu dipikirin nih apa yang perlu dijual. Nah, itu perlu dipikirin, mobil kan ada 5 nih. Nah, jual atuh kijang. Jual atuh kijang 120 bisa berangkat berdua. Nah, mobil ada 1, kontrakan ada 20, tinggal 3 lah, masih ada 17. Ya, insya Allah nanti pulang dari haji, pulang umroh diganti yang tadinya 20 pintu, insya Allah nanti bisa 40 pintu. Amin. Ya Rabbal, harus yakin dengan janji Allah. Nggak ada ceritanya pulang haji miskin, nggak ada. Orang pulang umroh miskin nggak ada. Justru dompetnya selalu penuh. Amin. Ya, karena dapat arisan nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Zulqaidah ini ada suatu peristiwa yang luar biasa. Makanya termasuk bulan istimewa. Karena memang bulan termasuk Arba'atun Hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, diharamkan orang Islam berperang di bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan yang istimewa. Zulqa'dah itu maknanya adalah menunggu. Jadi orang-orang di Mekah ini jamaah rahimakumullah menunggu orang yang datang jadi tamu Allah di sana. Ya, ngormatin orang-orang yang bakal jadi tamu Allah. Karena orang yang namanya jadi tamu pasti bakal dihargain, Pak. Pasti bakal dijamu. Itu yang namanya Mekah Madinah jamaah rahimakumullah. Air Zam-Zam itu masya Allah luar biasa di mana-mana. Korma di mana-mana jamaah rahimakumullah. Orang sedekah di jalan itu, ya, bermacam-macam itu makanan, minuman halal, halal, halal. Tapi ingat di Mekah Madinah itu tergantung orangnya. Waktu semasa di tanah airnya Pak. Makanya sebelum umroh, sebelum haji, mohon maaf, kita kudu latihan jadi orang yang terus banyak melakukan amal soleh. Sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji, kita nih di tanah airnya banyakin dulu sholat sunnahnya, supaya nanti kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi udah enteng kita sholat sunnahnya. Begitu. Biasain baca Qur'annya, biasain sedekahnya, biasain zikir dan doanya. Karena nanti ketika di Mekah, di Madinah, nggak ada aktivitas yang lain kecuali banyak ibadah kepada Allah. Jadi kalau udah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram apa, udah nggak mikirin lagi toko, ya. Toko kita nih yang di tanah air Pak nggak bakal dipikirin, orang ada yang jaga, ya kan? Kita mau udah tinggal istiqomah di Masjidil Haram, masuk, udah siap sholat tahiyatul masjid, lalu sholat mutlak, ya kan? Sholat banyak, melakukan amal ibadah di sana. Di samping juga tadarus Al-Qur'annya, banyak zikirnya. Ya, syukur-syukur kalau memang ada waktu tawaf. Biasanya itu ba'da maghrib sampai isya kurang lebih 1,5 jam Pak. Itu manfaatkan buat tawaf. Itu biasanya 7 kali putaran langsung azan sholat isya. Oh, nyambung, subhanallah. Jadi manfaatkan nanti jamaah yang akan melakukan ibadah di Mekah, manfaatkan itu untuk banyak tawaf di sana. Tawaf sunnah. Lalu banyakin baca Quran, makanya kudu dilatih di sini. Termasuk yang rahimakumullah, saya selalu mengingatkan kepada jamaah sebelum melakukan ibadah ke Mekah Madinah, banyakin sholat sunnah taubat. Karena kita ini kan mohon maaf banyak kesalahan, banyak alfa, banyak khilafnya. Ya, karena tidak sedikit cerita jamaah rahimakumullah di sana itu kata ya orang-orang cerita mah, ya, tanah yang memang itu akan terwujud apa yang dilakukan di masing-masing tempatnya, apa nanemnya, apa kebiasaannya. Kalau kita jamaah rahimakumullah sering nolong orang, sering ngasih kemudahan sama orang, nanti di Mekah di Madinah itu banyak orang yang ngasih kemudahan sama kita. Kaliganya aja di samping ada orang nggak kenal jamaah rahimakumullah, nawarin roti, nawarin itu kurma, nawarin air minum mineral. Padahal nggak kenal Pak di sana. Karena kita ngasih kemudahan, di sininya dimudahin sama Allah. Sebaliknya Pak, karena memang kita di sini perhitungan sama orang.
ya suka mempersulit orang lain, Pak. Di sana kaliganya aja, giliran nyari air zam-zam udah habis. Iya, orang-orang pada dapat itu halal, bagian korma, Pak, antri nggak dapat dia. Ada tuh cerita begitu. Kemarin ada jamaah saya pulang umroh, ceritanya jamaah rahimakumullah, dia lagi di Masjidil Haram bawa tas nih. Ini lupa pulang-pulang nggak tahu kemana dia, ya nggak ketemu tuh tasnya. Itu duitnya kurang lebih 5 juta. Ada ATM-nya, ada surat-surat penting. Ya Allah, jamaah rahimakumullah, dia ingat pesan para alim ulama, para asatidz, banyakin sholat taubat, minta sama Allah. Ternyata jamaah rahimakumullah, dia lagi naik bis, ada yang nganterin orang nggak kenal. Tuh kalau Allah mau berkehendak. Jadi tergantung amalnya kita. Itu gambaran akhirat, Pak, di Mekah Madinah tuh. Dan jangan pernah ujub, Pak. Ya teman saya pernah tuh naruh sendal bagus banget, Pak, baru dipakai di Madinah. Dia bilang, udah naruh asal aja, tawakal sama Allah, nggak bakal hilang. Orang biasa saya di tanah air juga begitu. Iya, Pak, karena sombong, Pak. Kemudian keluar dari Masjid Nabawi nyari sendal nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu nyari sendal. Karena apa? Ujub. Jadi di Mekah Madinah itu nggak boleh ada ujub, hadir. Udah benar-benar tawadhunya kepada Allah, tawadhunya kepada sama manusia. Kita di sana jamaah rahimakumullah bawa banyak kesalahan, banyak dosa karena berharap ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, di bulan inilah saudara-saudara kita berangkat. Ada yang dari bulan Syawal, karena memang 3 bulan ini, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, haji itu waktunya ditetapin sama Allah. Beda dengan umroh, Pak. Kalau umroh mah selain Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah nih, bagi orang yang di luar tanah Masjidil Haram itu artinya ya nanti nunggu bulan Muharram kan gitu. Karena ini bulannya bulan haji. Kesempatan buat saudara-saudara kita yang memang dia dapat porsi haji. Nah, orang mukimin di Mekah masih silakan mau umroh. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, maka waktunya ditetapkan haji itu dari mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Inti hajinya ada di tanggal 9, ya kan? Tanggal 10, 11, 12. Arafah, tarwiyah, lempar jumroh. Lalu tawaf, ya kan, pulang. Baru itu sa'i tahallul. Itu inti hajinya. Makanya ada haji yang memang umum 30 hari di Mekah, 10 hari di Madinah. Karena di Madinah mengambil arba'in. Jadi arba'in hadirin kalau orang haji itu 8 hari kudu dapat tuh takbir ulanya Imam Masjid Nabawi. Ya, jadi jangan sampai nggak dapat arba'in ketika di Madinah. Jadi jamaah rahimakumullah, lalu ketika di Mekah ya senantiasa sempurnakan itu amaliyah manasik hajinya, rukunnya, wajib hajinya. Di antaranya wukuf di Arafah. Orang sakit sesakit apapun kudu dihadirkan itu di Arafah. Karena itu merupakan inti orang haji ada di Arafah. Jadi kalau ada orang enggak kumpul di Arafah di tanggal 9, dia ada di hotel, di maktab, enggak mau gabung di sana, dia tidak dapat ya gelar haji. Dia belum haji. Al-Hajju Arafah, haji itu kudu ada di Arafah. Makanya haji kudu di Mekah, Pak, syaratnya. Ya bukan di Tanah Abang hadir. Ini orang berangkat ke Tanah Abang yang ngumpet pasti 40 hari di sana di hotel. Ini giliran mau pulang 3 hari emborong tuh makanan macam-macam gitu kan. Biar sama orang yang pulang haji dari Mekah hadirin. Iya, pakai udang-udang imamahnya kan, dipanggil haji. Gimana Pak haji Mekah? Oh rame. Ya rame orang di Mekah rame. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, dari Tanah Abang karena dia enggak wukuf belum haji. Ya kan, jadi orang haji itu layak dipanggil haji kalau sudah wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, lalu lempar jumroh, Pak. Ya Allah, orang haji itu jemaah rahimakumullah ibadah fisik, Pak. Nah, kalau umroh itu kan ibaratnya sunnah, tapi pahalanya sama, dapat pahala besar, Pak. Orang ibadah sholat nih di Masjidil Haram itu pahalanya ya 100.000 kali lipat. Itu Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Jadi di Masjidil Haram itu, Pak, 100.000 kali lipat. Kalau di sini 1 lipat, Pak. Berarti berapa kali lipat itu keutamaannya?
Cuman mohon maaf, walaupun sudah dapat banyak pahala nih dari Mekah Pak, mohon maaf ya, jadi pulang dari sana jangan malas-malas gitu. Iya, kok Bapak nggak pernah ke masjid? Udah banyak pahala kan? Nah, udah banyak. Nah, orang udah banyak, udah 30 hari gitu kan di Masjidil Haram dulu. Sholat ya gak serius. 100.000 kali lipat hadirin, Masya Allah. Ya pahalanya luar biasa, makanya orang pengen lagi ke Makkah, pengen lagi ke Madinah, karena luar biasa di sana. Ya rahimakumullah, ketika wukuf di Arafah dari semalam tuh dari tarwiyah malam Arafahnya udah pada kumpul di situ. Pakai baju ihram, ya kan, selendang sama sarung tuh warna putih hadirin. Allahu Akbar, itu di bawah tenda Pak, yang 1 jengkal tendanya. Panasnya luar biasa, tapi kita nggak boleh ngomong panas. Kalau lagi wukuf, adem hadirin. Jangan panas, nambah panas dia. Jadi kudu ngomong adem Pak. Jadi di sana itu maqamul ijabah. Ada teman saya, mohon maaf, makan ngomongnya nggak enak dulu. Hambar banget makan, hambar Pak. Makanya kata guru saya nih, kalau makan apapun bilang aja enak. Ya gitu. Jadi karena rezekinya kan beda-beda Pak. Di sana ada yang ketemu rezekinya itu daging gitu ya. Ada yang onta Pak. Ontanya karena nggak biasa kan agak ini gitu kan onta ya. Bilang aja enak Pak, begitu. Jadi jangan ada ngomong yang nggak enak di sana. Enak semuanya. Sehat, sakit jadi sehat Pak di sana. Ya, ada orang yang mau wukuf, dia lemes Pak Haji, kurang sehat, minum air zam-zam, minta sama Allah. Karena ma'ul zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung apa yang diniatkan. Orang sakit jadi sehat, orang lapar jadi kenyang Pak. Jadi Bapak nanti kalau umroh mau haji di sana, Bapak minum air zam-zam aja Pak, kenyang. Nah, cuma jangan ngirit nanti, padahal banyak makanan di sana. Udah biarin saya minum zam-zam. Kembung nanti nih ya. Minum zam-zam itu ala kadarnya aja. Ketika kondisi darurat, gak ada makanan. Dari maghrib sampai isya kan agak lapar tuh, minum zam-zam kenyang. Karena Abu Hurairah begitu hadirin. Berhari-hari Abu Hurairah nggak pulang-pulang nih. 3 hari kalau nggak salah dalam satu riwayat, nggak makan nggak minum karena kondisi darurat, mau pulang nggak ada makanan. Abu Hurairah minum air zam-zam hadirin. Saya contohin ya Pak ya, karena haus saya. Alhamdulillah. Iya, seger hadirin. Minum air zam-zam, Allahu Akbar. 3 hari Abu Hurairah nggak pulang Pak, itu dikasih kenyang sama Allah. Ketemu sama Rasulullah, kenapa antum nggak pulang? Alhamdulillah ya Rasul, saya minum air zam-zam. Kata Rasulullah, betul, air zam-zam itu bisa menghilangkan lapar dan haus. Ya rahimakumullah. Jadi di bulan Zulqa'dah ini ya bulan yang istimewa karena diapit bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Makanya orang kampung, orang Jawa namanya bulan apit. Tradisi orang Jawa katanya bulan apit nggak boleh apa? Nggak boleh hajatan karena bulan ke ini kata siapa ini kata saya. Saya baca dalam hadisnya Rasulullah itu menikah, jamaah rahimah, pernah menikah ya dengan istrinya itu di bulan Zulqa'dah. Jadi boleh aja, boleh nggak apa-apa. Cuman karena kurang umum dan diyakini mitos itu bisa terjadi. Makanya jangan yakin sama yang mitos-mitos. Ya kadang-kadang kita orang awam ini sering percaya mitos Pak. Ya. Pagi-pagi mohon maaf kupu-kupu datang 7 hadir. Nunggu tamu. Ini namanya tamu banyak datang nih tamu. Oh dari pagi Pak sampai jam 5 gak kemana-mana nunggu tamu. Kecewa hadirin. Iya karena mitos. Tangan gatel hadirin bakal dapat apa? Padahal belum cuci tangan harus makan ikan asin. Ini kadang-kala kan. Ya jemaah rahimakumullah, yang sedih lagi mohon maaf ada nenek-nenek cerita ke saya, Ustaz saya mimpi 3 hari berturut-turut Ustaz. Ya Allah mimpi dikejar-kejar ular Ustaz. Nenek Pak 70 tahun. Kata saya nek mohon maaf nek. Iya, walaupun ada mitos bakal dapat jodoh, nenek ngaca kata saya. Iya, ditungguin Ustaz enggak datang-datang katanya enggak bakalan nek, kudu sabar. Ini mimpi begini nih, jangan diyakinin. Itu mitos ya. Jadi jamaah rahimakumullah, kembali bahwa di bulan Zulqa'dah ini ada peristiwa yang bersejarah. Di antaranya kenapa mulia di bulan Zulqa'dah? Bagaimana Nabi Musa alaihissalam 30 hari beliau jemaah rahimakumullah
berkholwat di Bukit Tursina menunggu wahyu dari Allah SWT. Lalu digenapkan itu di bulan Zulhijjah pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka genap 40 hari dari Zulqa'dah dan Zulhijjah nyambung. Maka itu diantaranya ada peristiwa bagaimana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah SWT di Bukit Tursina dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Zulqa'dah ini banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Di antaranya doakan saudara kita yang sedang ibadah haji dengan baca Rotibul Hadad, dengan baca surah Yasin. Apakah sampai itu amal itu sampai, Pak? Jadi orang yang di sana yang dikirimkan doa dari tanah air itu mendapatkan kemudahan dari Allah. Beda dengan orang yang tidak mendapatkan doa kiriman dari sahabat-sahabatnya, saudaranya. Itu beda ceritanya. Karena doa orang mukmin itu silahul mukminin, senjata bagi kita, dan tidak ada yang bisa merubah ketetapan kecuali dengan doa. Yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah, begitupun hal-hal yang lainnya. Maka jadikan doa senjata bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengamalkan agama Allah dengan benar hingga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Terima kasih. Mohon berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.